Halo, selamat malam, Haibat, Ahmad, Muklis. Selamat malam, Bro. Halo, ntar ya, kada coba absen dulu. Udah makan malam, Muklis sama Haibat? Udah kok Udah ya. Tadi jalan-jalan nggak liburan? Atau di rumah aja, Muklis? di rumah aja sih sebenarnya. Di rumah aja. Halo, Janitra, selamat malam. Udah coba absen dulu ya. Selamat malam. Berarti yang belum join itu ada Rama, kemudian Muklis udah, Azlan belum, Aktar, Tar udah, Janitra udah, Semara belum, Radit belum, Haibat udah, Syahla belum. Sip. Kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro tahun kedua, lanjutin lagi dari yang minggu lalu ya. Nah, sebelum itu kita akan masuk saja ya untuk kelasnya dan hari ini kita akan lanjutin dari yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita udah belajar apa? Kak, aku belum dapat kelas pengganti. Eh, belum dihubungi ke adminnya. Belum. Belum dihubungin Hmm. sama admin. Bukan bukan dihubungi ya, kamu yang ngechat. Aku yang ngechat. Heeh, ntar kamu yang minggu 27 ya? Ada nggak 27? Nanti deh Kado coba tanyain ke adminnya ya. Minggu lalu tuh ada Kak, beberapa yang nggak join sih. Semoga bisa ya. baik Kak. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu berarti belajar apa kita? Belajar apa? Belajar apa? Belajar apa Muklis? Nyoba bikin web gitu, Kak. Ya, kita dari awal udah belajar bikin web. Spesifiknya, Eh, ini apa sih apa namanya? Apa? Bikin web yang isinya itu ngasih kayak kuis gitu, bukan sih? ngasih apa? Apa yang isinya tuh kayak kuis gitu? Quiz. Iya, Quiz apa tuh maksudnya? iya. Apa namanya? Maksudnya kayak isinya kayak pertanyaan gitu loh, Kak. Bukan ya?
Oh, quiz. Iya, quiz. Oke. Yes. Yes, betul ya. Minggu lalu kita belajar tentang pembuatan situs web untuk membuat tentang kuis ya. Spesifiknya kemarin kita belajar tentang session dan hari ini kita akan masuk ke dalam akuisisi dan pemrosesan data. Oke? Rama, coba kamu chat lewat WhatsApp ke Kak Daud aja biar nanti Kak Daud bisa screenshotin ya, supaya nanti jadwalnya bisa dibuat. Kamu ketik ulang lagi aja, kasih tahu kelas pengganti yang minggu lalu belum diadakan. Ntar biar Kak Daud lanjutin ke admin. Oh iya. Di WhatsAppin ke Kak Daud aja di private ya, biar di screenshot nanti. Baik Kak. Oke, sip. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru namanya akuisisi dan pemrosesan data. Akuisisi, ada yang tahu apa itu akuisisi? Halo Syahla, selamat malam. Halo Azlan, malam. Ada Itu yang tuh ingat apa itu akuisisi? Atau itu ingat. hak Ada yang hak tahu cipta bukan hak cipta bukan sih Kak? apa? Kayak hak cipta gitu nggak sih? Kayak copyright gitu. Hak cipta copyright. Maksudnya gimana? Oh, soalnya apa namanya akuisisi gitu aku malah keingetnya jadi copyright gitu loh. Ini Kak, Contohnya deh, kayak Rama. akuisisi itu kayak sebuah perusahaan mengakuisisi eh, apa namanya perusahaan lain. Misalkan Netflix mengakuisisi perusahaan Warner Bros. Berarti si Netflix itu ngebeli perusahaannya si Warner Bros. Kayak gitu Kak. Yes, betul ya. Tadi udah disebut sama Muklis, hak cipta, terus habis itu membeli ya. Betul, ujungnya akuisisi itu berarti kita bisa sebut sebagai mendapatkan. Ya, sebenarnya itu kata kata lain aja sinonimnya kalian dapetin. Kalian juga bisa bilang, oh aku udah akuisisi jajanan di mana? Di CFD gitu. Ya, itu contoh dari akuisisi. Nah, kalau di dalam website, akuisisinya seperti apa? Melalui Google, enggak Google aja ya, formulir ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan datanya melalui formulir dan nanti kita bisa proses formulir tersebut untuk hal yang lainnya. Oke. Nah, pertanyaannya gimana cara kita membuat formulir tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau kalian review kembali internet bekerja itu kan dia ada yang minta alias klien, terus nanti ada yang mengirim alias server. Nah, itu yang kita sebut sebagai metode get sama metode post. Jadi get itu sebagai user, kita akan mendapatkan gitu ya data-datanya oke dari si server. Sedangkan kalau misalnya post itu artinya kalian mengirimkan sesuatu ke dalam servernya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian buka tadi contohnya Netflix, nah berarti nanti itu masuknya ke get ya. Tapi kalau kalian udah masukin email, salah gini deh, kita buka netflix.com. Nah, ini kalau misalnya kalian udah masukin email, ini artinya kalian akan ngepost ya. Kalau kalian cuma buka netflix.com, ini artinya get. Oh, tolong dong mintain websitenya Netflix gitu ya. Kalau kayak gini. Kayak tapi kalau kalian udah masukin email, itu artinya udah ngelakuin posting. Ya, gampang. Nah, bagaimana caranya? Jadi get ini tadi ya sederhananya udah kado sebutin ini terlalu banyak. Nah, mungkin kalau misalnya kalian lihat di beberapa URL itu ada tanda tanya, itu sama aja kayak parameter ya. Jadi nanti kalian akan punya beberapa variabel di sini ya, ada variabel task, ada variabel lesson. Kalian notice juga dia ada sama dengan, oh ya udah ini beneran variabel. Dan tanda dan ini artinya pemisah antara variabel tersebut gitu. Jadi setiap kalian membuka browser itu datanya udah otomatis langsung dikirimkan gitu. Oh kalian minta email, minta password. Nah, itu udah langsung dimasukin ke dalam getnya juga.
Nah, sedangkan pos itu kalian mengirimkan si datanya tadi. Nah, data ini bagaimana caranya? Selain melalui login tadi, kita bisa menggunakan yang namanya formulir HTML. Formulir HTML contohnya kayak gini, yang tadi udah kado sebut ya. Login, pilih pick color ya, button, itu adalah contoh dari formulir. Nah, formulir itu bisa nanti kita kirim datanya ke dalam server dan disimpan ke dalam database. Ya, untuk membuat di dalam HTML, nanti kalian pakai form, metodenya apa ya, metodenya mau get atau post. Jadi formulir juga bisa get dan juga bisa post ya dipilih. Ntar actionnya apa gitu, actionnya mau ke alamat yang mana kalau udah dikirim formulirnya. Oke? Nah, contohnya ditanya artis favorit Anda, Billie Eilish. Nah, nanti dia akan dikirimkan nih datanya ke dalam server gitu. Ada beberapa jenis eh, pertanyaan atau jenis input di dalam formulir HTML. Ada yang teks biasa, tombol, switches. Switches itu radio button ya. Radio button lingkaran, jadi kalian cuma bisa pilih satu. Terus ada checkbox ya, atau kalian bisa pilih beberapa, nggak cuma satu ya. Terus ada drop down. Drop down ini kalian bisa pilih ya yang scroll ke bawah gitu. Nanti dipilih aja. Oke. Nah, contohnya kalau pengen bikin radio button ya udah type radio, name-nya apa, namanya harus sama supaya dia dalam kelompok yang sama, lalu value-nya ada apa aja, ya. Nah, berikutnya kalau mau bikin drop down pakai select name list, ya, value-nya apa gitu. Kan muncul di dalam drop down-nya. Nah, kalau udah tinggal di input type submit, lalu value-nya mengirim, ya. Nah, ini metodenya berarti ada post, action-nya kita ke tes. Oke? Nah, terus nanti kalau udah, ya udah kita nanti tinggal terima aja di dalam Flask-nya. Jadi nanti request.method sama dengan get, kita akan dapetin si website-nya tadi. Sedangkan kalau post, kita akan mengirimkan. Ya, gitu. Oke, jadi nanti kita akan membuat, kalau kalian membuka indeksnya, ya, metodenya berarti kita akan menggunakan get ya ke indeks. Ntar akan membuka si browsernya tadi. Ya, secara normal ya. Gitu. Sedangkan nanti kalau misalnya yang ada postnya berarti ya udah kita akan memilih yang post juga untuk mengirim datanya ke dalam database. Oke? Ada pertanyaan dulu? Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau aman boleh dibuka via spotnya silahkan. Ini bukan nomor 28 ya? Oh, 4 minggu lagi guys. Jadi di bulan Februari ini kalian sudah mulai ini ya, selesai nih yang di Python Pro 2-nya. Ntar sebulan lagi berarti ya, kurang lebih. Dibuka nomor 28 ya. Akuisisi dan pemrosesan data. Silakan dibuka dulu ke bagian satunya.
Halo Semara, selamat malam. Semara langsung dibuka nomor 28 ya. Coba dicek Haibat punya kamu nomor 28 yang bagian satunya udah ada kodenya belum? Muklis, Janitra, Rama, udah ada kodenya nomor 28 bagian satunya? Belum Kak, masih nge-stuck di ini loading. Belum, masih stuck loading. Ya sih Kak, tapi masih template gitu ya. Apa Masih namanya template. maksudnya masih Yang kosong gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, jadi nanti kan kalian disuruh untuk masukin beberapa jenis isian. Oke, hebat. Beberapa jenis isian. Nah, nanti ada di soalnya itu jenis-jenisnya ya. Please coba dikerjain dulu sendiri. Ntar kalau misalnya stuck, bisa dilihat dari Puya Kadot ini ya sebagai referensinya. Oke, silakan dimulai dari nomor satu ya. Ini persis seperti yang tadi kita bahas. Oke, jadi kita masih HTML-nya dulu, belum kita gabungin sama klasik atau Python ini. Kalau ada baris yang bingung, tolong tanyain. Yang udah selesai nomor satunya, tolong diketik angka satu ya di chat Zoom-nya, oke? Silakan.
Ada yang baru join lagi ya. Radit, selamat malam. Bisa langsung dibuka aja nomor 28 bagian satunya ya. Silakan Radit. Oke, udah. Nomor satunya yang udah ketik angka satu ya. Ya, silakan. Oke, Semara udah ya.
Sudah semuanya? Haibat, Muklis, Rama, Azlan, Kak Syahla udah ya. Ada yang error Ya dikit satu, lagi Kak. Kak. Dikit lagi ada yang error. Oke. Boleh share screen dulu yang error. Paragraf P tidak ditentukan dengan benar. Hmm. Hmm. Ini nih. Ini nggak usah ada nih. Closing P di sini nggak usah ada. Ini nggak usah ada. Closing P Oke, yang Kak. di sini juga nggak usah ada. Yang ini juga nggak usah. Oke. Play. Ya checklist maksudnya. Oke. Save. Nah, Jadi, berhasil Kak, lah. Oke. Yang lain tadi masih belum beres ya. Punya Saya juga Muklis. masih error. Kenapa Jenitra? Saya juga masih error. Ah, mana-mana. Share screen. Hmm. Wih, banyak banget ininya. Eh, itu nama belakang kan. Kalau tampilan di sini ya. Nama belakang Anda udah benar. Input type text. Kasih spasi coba. Size 25. Hmm, bentar. Ini kok ada yang salah ya? Bagian sini apa yang salah ya? Input type maximum. Tapi bener sih kalau kamu checklist ya. Tuh udah bisa ke nomor 2 tuh. Ya udah nggak Oh, apa-apa. oke. Ini udah bener sih sebenarnya secara tampilan. Ya cuma error doang di VS Code-nya deh. Oke, Kak. Oke, lanjut aja ke nomor 2 ya. Nah, yang lain masih ada yang error nggak? Saya kak belum Kenapa belum Semara? bisa belum bisa ke nomor dua ada. Nomor 1 masih belum bisa share screen coba. Semara tuh suaranya kecil, kenapa ya? Coba lebih dideketin ke mikrofonnya. Ya kak. Hmm, bentar. Di checklist nggak bisa ya? Oh ini nih, isi kuesionernya, hapus P-nya. Nah, sip. Ah, nggak ditambah aja tapi error. Kenapa Janitra? Janitra Maaf, kenapa? Kak. Aku tekan mic. Oke.
Udah ya, ada yang ngasih error nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 2. Nah, yang nomor 2 berarti kita akan coba memulai untuk membuat loginnya. Nanti tolong dibaca dahulu ya. Untuk loginnya seperti apa, ketentuannya. Nah, nanti ketika kamu udah baca, bisa dilihat dari layar kanan ya. Coba kerjain dulu sendiri. Habis itu kalau stuck, boleh lihat layar kanan. Silakan. Yang nomor 2 udah, tolong ketik angka 1 di chat Zoom ya. Angka 2 di chat Zoom. Oke, Radit sudah.
Ada Farid kamar mandi dulu. Ya, Jenitra, Rama udah ya. Muklis gimana? Tadi nomor satunya udah berhasil? Udah kak, udah. Berhasil Muklis? Problem, udah kak, Hmm? Saya belum udah Kak. kak. Nah, kemana? Kenapa Semara? Saya belum Kak. Duh, masih kecil. Kenapa? Saya belum gini, belum bisa di checklist. Oh, yang nomor dua belum bisa checklist. Mana coba? Ya. Kita rekan screenshot dulu yang nomor dua ini ya. Kak, aku juga nomor satu error. Oh iya, mana Azlan? Nomor dua ya. Coba di share screen. Semara. Sama Azlan juga boleh di share screen. Ini dihapus P-nya, Azlan. Ini juga, ini juga. P-nya itu muncul di sini ya nih.
Ini hapus kurungnya juga dong. Ini tanda kurungnya juga hapus. Hapus, hapus. Enggak. Bener, bener. Satu aja yang dihapus. Yang ininya jangan dihapus. Nah, ya. Ini hapus nih. Ini. Eh, iya ini. Hapus juga lah semuanya. P-nya tuh di sini ya, nih. Kamu tulis P-nya di sini. Sini, sini, sini. Jangan digeser dong, nanti tulisannya hilang. Di sini, di sini, di sini. Kasih tutup P-nya di situ. Ini kayak gini. Ini loh tutup P-nya yang usia Anda tuh. Ininya. Slash-nya mana? Ya, dibuat di sini juga. Udah, checklist. Udah, nggak usah. Langsung aja ke nomor 2. Paragraf P ditemukan dengan benar. Hmm, nah, apa udah benar kok ini checklist lagi coba. Oh, ini H3-nya kasih P ya. Ini nih, di awalnya kasih P H3-nya. Oh, Udah, lanjut. Siapa lagi yang belum nomor 2? Ya, dibuat dulu.
Udah ya. Kalau udah kita ke nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 berarti kayak gimana? Ini ada lebih banyak jenisnya ya untuk input formulirnya. Nanti kalian akan ada beberapa jenis lagi, ada switches, drop down, calendar, time ya. Nah, kalau udah bisa dilihat dari layar Kak ya. Misalnya bingung. Silakan. Yang nomor 3 ya. Kalau udah nomor 3, ketik angka 3 di chat Zoom.
Yang udah ketik angka 3 ya. Yuk. Muklis, Rama, Janitra, Azlan, Haibat, Akhtar, Syahla, Haradit, sama Semara. Oke, Haradit udah ya. Semara juga udah. Kalau udah kita mau ke kelasnya nih. Sudah? Oke, Radit, Semara, Janitra udah. Yang lain? Syahla, Haibat, Muklis, Rama, atau ada yang ngarah? Oke, udah.
Mhm. 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 Ya, udah ya. Kalau udah, kalian tinggal klik tombol kembali aja yang bintang nanti boleh jadi latihan ya. Kita ke nomor 2 nih. Yang nomor 2, Azlan coba dicek punya kamu kosong nggak nomor duanya. Yang lain boleh dicek dulu lihat kosong nggak ya bagian duanya. Kosong, Kak. Kosong, Oh, Kak. bagian dua tuh. Oh, bagian satu ya. Oh, enggak. Kosong, kosong. Kosong ya. Nah, nah, berarti bagaimana caranya? Pertama, kita akan coba membuat di bagian main script. DB scriptnya juga kosong ya? Atau ada? Kosong. Kosong, oke. Kayak sulap ya. Kosong, kosong. Aku saya nggak ada malahan Kenapa file Semara? DB scriptnya Kak. Saya nggak ada malahan file DB scriptnya. Aduh, kenapa Semara? File DB scriptnya nggak ada di saya Kak. Yang Oh, ada ya, DB cuma scriptnya nggak ada. malahan Oh, ya. Nah, bikin file baru file. aja. Semara Oh, kalau oke nggak ada Kak. ya. Oke. Oke. eh Oke, kita baca dulu ya. Jadi, kita akan membuat sebuah web quiz, menerima dan memproses data dari pengguna, mulai daftar perubahan program, buat fungsi quiz, fungsi indeks, tes, sama aturan URL. Nah, kita akan membuat ya, langkah pertama itu tampilannya nanti seperti ini. Jadi, di main.py-nya, dia akan seperti ini nih. Akan ada pilih kuis, kuis satu, lalu bisa diklik tombol mulai. Oke, ini hasil dari yang main.py-nya dulu ya. Boleh dibuat dahulu seperti ini ya.
Ini lebih ke bagian Flask. Nanti kita juga akan mengambil dari DB Script-nya. Nah, yang DB Script Kak Daud kirimkan melalui Google Docs ya. Sepertinya tidak akan sempat. Kita sempat yang main.py-nya doang. You say I'll bring it there, but you don't think I'm gonna die. But when come back, you say I'll bring, 'cause you don't think I'm gonna get down. But when Dok, type. Iya, kenapa? Sih, kenapa? Kenapa Rama? Enggak, Kak. Enggak.
Ini masih internal server error juga punya kode. Ntar kita perbaikinya di pertemuan berikutnya aja deh. Kode kirimin. Punya kode juga masih internal server error. Ini ya untuk kode hari ini. Web form. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar untuk membuat formulir ya. Kemudian kita juga mencoba untuk mengcombine dengan formulir di Flask-nya ya. Untuk kodenya ada di chat Zoom. Caranya nanti kalian tinggal play dulu DB script-nya lalu main pay-nya ya. Oke, that's it untuk kelas hari ini. Sebelum ditutup kelasnya ada pertanyaan dahulu. Coba di-review dulu kodenya. Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan aja. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan minggu depan. Minggu depan itu kita akan udah mulai masuk ke dalam, kita udah mulai masuk ke dalam project ya. Nah, nanti kita akan mulai ngebikin dari scratch projectnya kalian, di mana nanti ada portofolio project kalian, ada formulirnya juga feedback form, dan nanti bisa disimpan gitu ya datanya, biar nanti kalian bisa tahu gimana cara aksesnya. Oke, saya pastikan hadir karena udah mulai project, jadi pastikan gak ada yang di miss dan nanti kalian bisa apa menyelesaikan semua bagian projectnya. So, itu aja untuk kelas hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya cukupkan. Ketemu lagi nanti di minggu depan. Ya, dadah. Azlan, Dadah Kak, Hibat, makasih ya Kak. ya, sama-sama Rama, Kar, Syahla, Radit, Semara. Bye.